Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari sobat loteng protes di seluruh tanah air, Son. Ini tapi kita langsung perbaikin ya, Langsung perbaiki. Cepet banget sih kita sangat mendengar pendapat para penonton, Son. Nah. Tapi yang masuk akal. Kurang kamera, tambahin Langsung ada tuh, Son. lensa wide, tambahin lagi. Ya kan, satu. Apalagi. Bener. Kurang ada cewek aja di sini kayaknya. Sampai lampu. Terlalu cowok nih tongkrongannya. Kurang terang, tambahin lampu lagi. Tambahin lampu lah ya kan. Aduh, luar biasa sekali ya. Benar. Ini sobat loteng ini emang harus simbang ini. Maksimal. Jadi terima kasih banyak untuk kalian yang memberi masukan kepada kita gitu ya. Kita selalu mendengarkan ya masukan-masukan yang masuk akal tentunya gitu ya. Itu pasti kita akan langsung coba benerin gitu ya di episode selanjutnya. Karena kita pindah ke studio ini juga pasti banyak orang yang merasa wah, bagusan di luar misalnya atau apa, ya kan? Kita akan mencoba memperbaiki terus tempat ini sampai jadi bagus, sampai gitu perfect ya kalau bisa ya. Mudah-mudahan. Sempurnanya milik Allah ya. Stop. Oke. Oke, kalau gitu selamat datang di episode terbaru yang sudah ditunggu-tunggu. Ya kan, menurut gue episode yang kali ini bakalan seru banget, Son, karena tema-temanya juga sudah kita pilih bersama kali ini ya. Benar. Dengan para sobat loteng yang nonton live kita di setiap hari Selasa, Son. Benar. Ya kan, gitu. Oke, kalau gitu daripada berlama-lama mendingan langsung aja kita mulai. Selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Lo tahu nggak sih ada e-sport baru yang pasti disukain Timothy Ronald, Son? BA-nya? Bukan. Kok itu kita semua. Dengerin ya. Oke. Jadi gini, kemarin pada tanggal 21 sampai 27 September tahun 2025, Korea Selatan baru aja ngadain event besar bernama Korea Blockchain Week di Seoul. Nah, di dalam event itu ada yang namanya Perpdex Day. Apa tuh? Yaitu adalah sebuah ajang trading yang disulap jadi kayak pertandingan e-sport, Son. Bisa emang ya? Bisa dong. Jadi kalau lo masuk nih ada arena gede di situ ya kan. Terus ada layar raksasa. Terus ada komentatornya juga, Son. Gila. Ya kan, yang disebut sebagai tradecaster. Terus ya penontonnya itu banyak banget, Son, di situ. Semuanya pada teriak kayak lagi nonton final Liga Champions, Son. Akhirnya semua orang terkaget-kaget, Son, dan bertanya-tanya gitu ya, apakah emang trading itu bisa jadi game e-sport? Karena seantusias itu, Son, yang pada nonton di situ. Jadi para trader yang lagi bertanding di sana itu dikasih modal yang sama, dan yang bisa gandain modalnya paling cepat dalam batas waktu tertentu, itu dia pemenangnya. Jadi bukan yang ruginya paling dikit gitu ya? Bukan. Bukan, yang paling banyak untungnya yang menang. Di sini. Oh, masih untung ya ternyata ya. Iya, live ditonton orang-orang banyak kan. Jadi trader yang ikut kompetisi ini dipasang head to head gitu kayak lagi tanding e-sport. Terus ditampilin di layar mereka trading apa. Dan semua penonton itu bisa lihat gitu profit sama lossnya mereka. Jadi kalau candlestick merah dikit, penonton langsung teriak, Son. Sinyalnya salah nih gitu ya? Bukan gitu ya? Bukan. Hampir tadi saya udah udah gitu tadi. Hampir aja. Aduh gitu katanya. Salah masuk grup nih. Gitu ya. Benar. Banyak main futures nih kayaknya. Ya kayak kalau nonton bola terus tim kita kebobolan gimana sih ya kan? Iya. Terus kalau misalnya candle hijau, nah itu orang-orang pada gitu. Let's go gitu. Jadi vibes-nya di situ itu benar-benar kayak lu nonton final Dota atau Mobile Legend lah gitu. Oke. Cuma bedanya ini pakai grafik saham. Oke. Dan gak ada cosplayer di situ. Duh, itu dia berat sekali ya. Kurang fun gitu ya. Wah, itu. Tapi karena ada event ini, orang-orang yang gak ngerti trading pun jadi penasaran gitu, Son. Karena event ini yang luar biasa seru gitu, Son. Lu bisa ngeliat orang menang, terus kalah, terus comeback gitu. Seru gitu. Kalau gitu ngitung skornya gimana, Bang? Skornya sendiri itu dihitung dari seberapa baik trader mengatur resiko, terus strategi apa yang dipakai, dan seberapa tepat pengambilan keputusan mereka. Tentunya ini sangat menarik ya, karena persentase kemenangan di pasar saham itu kecil. Iyalah. Bahkan mungkin di bawah 10%, sisanya kan zero sum game, Son. Tapi di luar hal itu, banyak orang yang antusias, Son, dengan event ini. Ada yang merasa bahwa, wah ini masa depan nih, Son. Soalnya ya e-sport ini jadi sesuatu yang seru, tapi bermanfaat gitu buat orang-orang. Anggap lagi nih misalnya, kalau tadinya lu pengen belajar supaya jago make Fanny gitu, lu besok belajar supaya jago jadi trader gitu, maksudnya kan pasti lu lebih untung jadi trader pasti kan? Iya sih, benar sih. Benar. Iya kan? Dan pada saat itu kan live kan, jadi tahu juga mana nih yang bikin untung nih. Nah,
Gitu. Soalnya di sana budaya e-sport ya cukup kencang juga gitu. Maksudnya kalau tadinya e-sport yang terkenal itu game, terus habis itu berubah jadi trading gitu maksudnya. Ya mungkin orang-orang jadi mau belajar gitu. Benar. Belajar soal keuangan, manajemen resiko, trading dan lain-lain. Bisnis itu bagus untuk bangsa kan. Soalnya budaya e-sport di Korea Selatan itu gede banget. Korea Selatan itu menduduki peringkat ketiga dengan penghasilan e-sport terbesar di dunia kan. Tentunya setelah Cina dan Amerika gitu ya. Tapi tentunya tidak semua orang senang gitu ya dengan tren ini karena mustahil menyenangkan semua orang gitu kan. Ada juga yang khawatir itu karena hype ini tuh membuat trading seakan-akan itu seperti game biasa gitu. Jadi orang yang gak punya knowledge-nya anggapnya oh ini main game, udah saya mau main deh. Nanti pas uangnya hilang baru dia pusing. Iya, benar. Dan event-event kayak gini itu bakal ngedorong banyak orang FOMO gitu San. Ibaratnya dia belum punya ilmunya tapi dia pengen main, kan malah ngabisin duit doang gitu kan. Jadi ya ini bisa berbahaya juga gitu bagi bangsa sebenarnya kalau nggak dikelola dengan benar gitu. Iya, benar. Taruhlah misalnya e-sport trading saham terkenal menjadi e-sport misalnya. Semua orang kan pasti pengen main. Nah, ada orang-orang FOMO yang dia nggak mau belajar main. Nah, itu dia. Duitnya habis keraup sama kan zero sum game juga kan katanya. Benar. Soalnya kan kayak lu misalnya mau belajar saham gitu, kadang mentalnya harus dilatih dulu kan sebenarnya kan. Iya. Dan knowledge-nya harus jalan terus kan. Kalau lu main saham kan tiap hari lu konsum berita gitu kan. Tapi ya bisa jadi ini adalah sebuah langkah yang tepat gitu untuk membawa anak-anak mudanya Korea Selatan gitu supaya lebih aware tentang keuangan. Iya, bisa, benar. Kan? Menurut kalian kalau misalnya Indonesia ngirim keluar nih buat bertarung jadi trader e-sport, siapa kira-kira yang bakalan cocok buat ngewakilin Indonesia? Nah, tulis di komen. Yes. Siapa Son kira-kira Son begitu? Aduh, mungkin yang sepuh-sepuh dulu ya mungkin ya sepuh-sepuh. Anggapannya ini kan e-sport ya, belum tentu yang jago saham ini ikut main sih sebenarnya sih. Karena buat apa lagi misalnya lu jago banget saham kan duitnya banyak ya kan. Ya yang main ya pasti trader lah. Pasti yang kalau nggak trader ya kalah dong, gimana sih? Kan skillnya skill trader. Iya ya, maksudnya yang paling yang separuh-separuh aja, maksudnya yang middle lah. Nggak jago banget ngapain lagi ikut ginian ya buat kan? Cari nama kali atau apa. Kan di Indonesia ada Jo yang mau trading kayak gitu tuh gak sih? Lagi viral juga di TikTok gitu gue ngeliat kan lewat di FYP gue kan. Ada orang kayak tantangan gitu. Oke. Ayo lu tarung trading sama gue. Kita lihat sampai akhir tahun siapa yang menang. Modalnya 5 miliar kalau gak salah gitu. Coba. Iya, ada bisa juga ya. Dari nama sih sebenarnya emang ya. Terus dibikin transparan, semua netizen bisa lihat gitu. Udah saya tuh buka kelas gitu. Ya, sebelum itu mulai udah buka kelas dong. Iya. Bisa sih. Bisa sih. Buka kelas ya kan. Udah banyak dijadiin modal lagi buat trading lagi kan. Luar biasa sekali ya. Itu strategi yang bagus maksudnya. Bagus strategi bagus sih itu. Dan pastinya Zat, kalau jago yang tadi trading itu ya, pasti lebih banyak lagi cewek yang deketin Zat, ya kan? Bener. Pasti walaupun pemain e-sport trading masa depan udah pasti terjamin Zat. Udah pasti kan? Pastilah. Asal profit tapi ya. Asal profit. Ya kan kalau terkenal kan pasti biasa menang kan. Iya pasti banyak gitu ya. Pasti. Nggak perlu kayak disediain nama tim e-sportnya supaya kelihatan baik cewek gitu, nggak perlu kan maksudnya ya. Nggak perlu ini pasti ngantri. Auto kalau ini langsung ya. Auto itu pasti. Otomatis gitu ya. Otomatis ngantri udah pasti cewek-cewek kan. Oh iya benar. Luar biasa. Nggak perlu ada scout gitu misalnya ngeliat kayak ini kayaknya cewek ini bentar lagi followernya banyak, masuk ke tim kita. Nggak perlu ya. Nggak perlu ya. Kayak cewek ini cakep, baru lulus SMA, ayo masuk ke tim kita gitu. Gitu ya. Nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi. Udah ngantri aja pokoknya pasti udah ngantri. Saham bro gila. Benar. Terus sama satu lagi sih menurut gua nih advantage-nya gitu maksudnya kalau ini dijadiin e-sport dan orang pada serius gitu mainnya gitu. Maksudnya main ini kan nggak perlu kasih bedak di HP gitu sama maksud gua gitu. Nggak perlu pakai bedak di HP ya. Nggak perlu lagi. Benar. Iya, ini harus pakai MacBook lah minimal. Benar. Kan, gitu kan. Enggak lah, ini pakai HP nggak sih? Pakai HP bisa lah. Nggak perlu MacBook lah. Iya. Cuman kan butuh tarik garis gitu. Biasanya lebih enak di laptop. Iya, MacBook ya kan. Makin ngantri lagi tuh. Iya. MacBook. Paling bedak kan buat kasih ke pacarnya yang cantik gitu misalnya kan. Sama paling banter buat main karambol gitu. Kalau misalnya e-sport trading gitu kan. Bener. Keren. Tapi jangan sampai semua anak muda pengen jadi trader ya Son ya. Kenapa? Nanti gak ada yang jadi ilmuwan nanti. Iya kan? Iya, mau jadi guru siapa? Bener juga. Ilmuwan kan. Orang berapa pikirannya duit. Waduh. Wah berat. Kan harus ada jasa untuk
negara juga misalkan. Sumbangsi gitu Sumbangsi ya kan, benar. support. Nah ini ngomong-ngomong soal ilmuwan, gue ada cerita tentang terobosan dari ilmuwan yang sangat luar biasa, pasti mengembarkan dunia ini. Wah, pasti ada hubungan dengan 10% etanol, Itu saya kurang tahu itu apakah ilmuwan ikut campur di situ. Saya justru kurang tahu itu. Bukan ilmuwan lagi itu. Apa tuh? Ilmu tu kayaknya tuh, atau ilmu tri kali mungkin. Pemikiran dari luar, out of the box banget kan soalnya, kayak logo kita. Iya. Gue ceritain ya. Yes. Lo tahu gak sih ada ilmuwan yang berhasil mempermudah umur monyet ya? Loh. Kok bisa, Son? Jadi gini, baru-baru ini ada kabar mencengangkan yang datang dari Cina. Ilmuwan mereka diam-diam berhasil bikin monyet yang udah tua balik jadi muda lagi. Berarti gini ya nelitinya ya. Gitu. Kan diam-diam. Kendap-kendap. Tiap ilmuwan teret gitu enggak? enggak. Jadi tiap ilmuwan sebelah yang ngomong dari gitu. Oh gitu. Dia. Gitu. Mulutnya disumpel biar nggak keluar suara gitu maksudnya kan, ilmuwan ya kan? Biar nggak bocor, iya, ya kan. Nah biar gak bingung, gue jelasin dari basicnya dulu nih. Jadi di tubuh manusia itu kan ada yang namanya stem cell atau sel punca. Gampangnya gini, lu bayangin tubuh lu itu kayak kota Jakarta sih, yang tiap hari gerak, terus mobilitas tinggi, macet dan lain-lain lah. Nah stem cell itu kayak tukang atau pekerja yang setiap hari itu benerin yang rusak gitu. Kayak misal ada jalan rusak langsung dibenerin, lampu mati diganti, halte kebakar direnov. Poli rembes? Enggak termasuk ada itu ya? ngapain pribadi itu. Pokoknya mereka itu yang bikin Jakarta alias tubuh lo tetap berfungsi dengan baik. Jadi waktu tubuh lo tuh masih muda alias belum banyak pejabat yang korup nih, para pekerja ini kan rajin banget nih ngelakuin tugasnya buat ngebenerin semua yang rusak lah. Tapi makin tua kota lo, itu kan kinerja pejabat-pejabat pekerjanya kan makin turun. Yang bikin sel tubuh lo itu rusak, stres, polusi, dan faktor penuaan lainnya. Akhirnya para pekerja ini demo. Demo. Ada yang mau kerja, bahkan ada yang ngerusak fasilitas sendiri. Nah disitulah penuaan mulai terjadi. Tubuh lo jadi gampang sakit, sel-sel malas regenerasi, jaringan gak sekuat dulu, dan akhirnya tubuh lo mulai kelihatan tua, lemah. Jadi maksud lo orang demo itu bikin tua gitu maksudnya? Oh enggak. Itu kan ada yang apa maksudnya mogok kerjanya apa segala macam ya kan. Itu Pasti bikin tua tuh. produktivitasnya kan menurun jadinya ya kan. Itulah yang bikin tua gitu maksudnya karena demo itu ya. Yang bikin ownernya tua mungkin perusahaannya mungkin ya kan, kalau pekerja gitu demo ya. turun ya kan. Nah disinilah tim ilmuwan dari Capital Medical University di China mulai bikin gebrakan. Mereka mikir kan gimana kalau kita bikin versi baru dari stem cell ini yang gak gampang tua dan tetap semangat kerja kayak muda dulu. Disitulah humanoid robot keluar gitu maksudnya Son ya. Ganti robot. Enggak. Humanoid robot bukan? Enggak. Akhirnya sih mereka berhasil bikin jenis baru dari stem cell yang bernama SRSC, yang merupakan singkatan dari Senescence Resistance Stem Cells. Simpelnya ini tuh sel super yang gak kenal tua, tetap kuat dan aktif ngebenerin tubuh. Nah terus mereka nyoba ini ke monyet makakue yang udah tua banget sih. Kalau di manusia ini sekitar umur 60-70an lah. Dan gak main-main, mereka nyuntik sel baru ini selama 44 minggu alias hampir setahun penuh, sambil terus dipantau perubahan dari monyet itu ya kan. Hasilnya gimana? Gila banget sih. Gimana tuh? Hampir semua tanda-tanda penuaan di tubuh monyet itu berkurang drastis. Dan bukan cuma di satu bagian doang nih, tapi di 10 sistem tubuh utama. Datanya bilang kalau sel baru ini menolong 54,10% gen yang kinerjanya menurun akibat penuaan. Otak monyetnya jadi makin aktif, tulang dan gigi mereka juga lebih kuat, jaringan tubuhnya kelihatan lebih muda. Bahkan sel-sel baru itu tumbuh di otak dan di organ reproduksi. Makanya produksi sperma itu juga makin meningkat sih. Padahal makin tua. Akhirnya sel-sel di tubuhnya itu bukan cuma bertahan hidup lebih lama, tapi beneran balik ke mode bujangan dia. Wah. Yang lebih gila lagi nih, gak ada efek samping yang serius. Gak ada demam, gak ada tumor, gak ada organ yang rusak lah. Tapi ya tetap ada catatan pentingnya. Apa nih? Ini baru diuji di monyet, belum ke manusia beneran. Tapi kan genetiknya agak mirip-mirip ya. Benar. Jadi kita belum bisa bilang kalau hasilnya itu bakal sama kalau dipakai ke orang. Tubuh manusia kan jauh lebih ribet. Tapi gara-gara penemuan ini, jadi mungkin di masa depan kita gak perlu banyak skincarean lagi sih. Nah itu udah ini kerja sendiri badan kita. Ini gak ada yang endorse kita kalau gitu. Gitu. Masih jauh lah. Masih jauh lah tapi. Masih jauh. Semoga. Benar. Kok semoga? Oh jangan dong. Jangan. Ya. Tapi gak apa-apa, semoga terjadi. Semoga terjadi ya kan. Kita udah siap beli tapi terjadi. Hmm. Ya.
Sepertinya stem cell yang baru ini akan menjadi harapan baru bagi umat manusia gitu ya. Iya betul. Tinggal berapa harganya aja gitu itu kan. Itu dia. Takutnya gitu kan banyak yang apa? Misalnya skincare ya kan ngasal gitu. SRSC nulisnya gitu. Waduh, stem cell biasa pun mahal sekali kan. Mahal sekali. Apalagi yang baru ini gitu ya. Itu dia. Tapi kan dari Cina ya. Jadi mungkin bisa lebih tenang kita gitu ya. Jangan sampai tiba-tiba pas udah keluar kan di toko orange 100.000. Itu harus dipertanyakan. Benar. Itu dia. Ya, jangan begitu disuntik setiap berapa menit keluar iklan di mata kita sini santar. Kenapa iklan? Ada iklannya, nggak full version kan? Iya, kita ngeliat gini tiba-tiba ada iklan di mata. Tiba-tiba Ronaldo kan? Iya. Itu dia berat. Apa yang lagu ikan hiu itu deh, pokoknya. Baby Shark. Baby Shark iya benar. Tiba-tiba ada begitu tiap berat sekali. Iya. Jangan sampai. Dan mungkin ini bisa mengubah tren gitu kan dari tadinya iPhone 17 Pro kan udah gak karu-karuan scratch gate kan. Banyak apa gampang baret apa segala macam. Minta ini aja ke omnya. Harus kerja apa itu om? Berat sekali loh. Iya banyak dong. Banyak iya, itu. Iya. Gitu. Jadi ini bisa membuat tren baru gitu. Iya kan orang minta iPhone dong. Makin berat kalau gitu jadinya. Makin berat. Oh minta SRSC dong katanya. Ya udah boleh deh. Kasih ya kan. Tapi pasti berkurang lah langsung apa? Sukdet berkurang pasti. Ya kan? Karena kan tadinya standarnya cuma iPhone doang, kenapa sekarang SRSC? Komplain pasti sih. Bener lah. Pasti komplain. Servis harus ditingkatkan itu maksudnya gitu ya. Kan harga naik maksudnya kan. Aduh. Iya kan. Gitu. Berat sekali. Harus kontraknya panjang sekali itu ya. Bener ya kan. Tapi bagus sekali kalau misalnya itu beneran ada, stem cell ini bisa jadi harapan manusia hidup lebih panjang lagi. Benar. Kita menjadi bentuk yang lebih immortal dari kita yang sebelumnya. Iya. Akhirnya kan orang nggak tua-tua. Kalau emang ini works, orang kaya nggak bisa tua berarti. Bener. Iya kan? Bener. Wah gila banget. Semakin panjang umurnya malah kan. Itu. Ya kan? Ini pasti langsung apa? Mungkin Bill Gates sama ini udah lagi pada PO semua nih mas ini. Iya pasti. Kan? Kalau bener tapi kalau bener. Ini kan dari negara non medis ini kan. Iya dong. Bisa? Negara ini kan tidak terkenal karena medisnya dong. Oh iya. Yang memproduksi ini. Iya dong. Iya. Tidak terkenal karena medisnya. Terakhir terkenal ya waktu zaman tabib kan. Dengan medisnya. Vaksin? Iya vaksin ada deh. Kan tidak terkenal dengan medisnya. Gue bilang tadi ya kan. Iya. Ya gue nggak tahu makanya. Terkenalnya barang elektronik gitu-gitu kan, gadget atau mobil. Iya. Herbal gitu-gitu ya masih ya. Iya. Kan. Ini kan obat modern ini. Obat modern bener. Biasanya yang begini datangnya dari Eropa nih. Iya dong dari Jerman gitu kan biasanya kan. Tapi kan kita nggak tahu kan perkembangannya kan Cina kan sangat pesat ya kan. Tadinya ketinggalan jauh kan dari sisi teknologi atau apa, jepret sekarang udah di depan. Ya kita lihat aja nanti ya perkembangannya seperti apa gitu ya. Nah ngomong-ngomong soal medis ini Son ya, ada sebuah cerita yang sangat mencengangkan ini Son ya kan, dimana seseorang itu melakukan tindakan yang biasa saja sebenarnya, tapi itu membuat dia mengalami gangguan medis tergila yang pernah gue denger nih. Waduh, ya kan. Apa nih? Dengerin ceritanya ya. Lu tahu gak sih ada orang yang hidung, tangan, dan kakinya dipotong gara-gara dijilat anjing Son? Dijilat anjing doang? Iya, dengerin nih ya. Oke. Jadi ini adalah cerita dari seorang pria asal Wisconsin, Amerika Serikat. Orang ini bernama Greg Manteuffel. Jadi si Greg ini tuh kayak tipikal om-om keren Amerik gitu lah. Jadi dia rajin olahraga, aktif, suka Harley, family guy, dan dia dog lovers juga Son. Oke. Saking cintanya sama anjing, dia nggak ragu-ragu tuh Son kalau mukanya tuh dijilatin atau diciumin gitu. Karena emang dia suka banget sama anjing. Jadi ya dia udah terbiasa. Tapi justru itu Son yang mengubah hidup Greg selamanya. Kenapa tuh? Jadi suatu hari di bulan Juni tahun 2018, dia sempat menghadiri pesta ulang tahun gitu dan bermain bersama 8 anjing yang ada di sana. Tapi beberapa hari setelahnya dia merasa nggak enak badan Son, dan menganggap gejala yang ia alami itu hanya sekedar flu biasa. Jadi ya dia mutusin buat tidur lebih awal. Tapi di sela tidurnya, dia sempat kebangun beberapa kali dan muntah-muntah Son. Mengetahui hal ini, anaknya yang bernama Michael sempat nyoba buat ngajak ngobrol si Greg. Tapi responnya nggak jelas gitu, kayak orang mabok lah. Sadar bahwa ada something wrong, si Michael langsung ngebawa bapaknya si Greg ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di rumah sakit, si Greg terkaget-kaget Son ngeliat kaca. Kenapa? Karena wajahnya berubah merah keunguan Son, kayak lebam abis dipukulin. Waduh.
Jadi pas dokter yang ngeliat kondisi si Greg, dokternya sendiri nih ragu Son. Si Greg ini sebenarnya kenapa gitu loh. Jadi kemungkinannya itu ada dua Son. Antara si Greg ini kena sepsis atau infeksi darah yang sangat mengancam. Gak lama dari situ, hidung, kaki, dan tangannya itu berubah menjadi hitam Son. Semua ini terjadi karena beberapa jaringan di tubuhnya membusuk. Akhirnya ya dokter melakukan tes darah gitu. Tapi sayangnya ya udah terlambat. Pada saat itu ya si Greg ini ngomong ke dokternya gitu. Tolong lakukan apapun yang kamu bisa untuk menyelamatkan hidup saya. Sehingga dokter langsung mengambil tindakan. Which is ya terpaksa harus mengamputasi bagian tubuh Greg yang terinfeksi untuk menghentikan penyebaran. Setelah hasil tes lab keluar, ternyata penyebabnya adalah bakteri langka yang bernama Capnocytophaga canimorsus. Yang ternyata bakteri ini tuh hidup di dalam anjing peliharaannya dan masuk ke jaringan darah Greg lewat luka kecil di kulitnya Son. Aduh, nyeseknya pol sih. Makanya. Gila. Jadi sebenarnya infeksi bakteri ini tuh langka banget Son. 99% orang yang melihara anjing itu nggak akan terinfeksi sama bakteri ini sebenarnya. Perbandingannya tuh sekitar 0,67 dari 1 juta orang gitu Son. Sekecil itu perbandingannya. Orang yang bisa terjangkit bakteri ini gitu. Soalnya bakteri ini emang sebenarnya nggak berbahaya gitu bagi manusia dan emang wajar ditemuin di air liur anjing maupun kucing. Tapi masalahnya Son, si Greg ini imun tubuhnya lemah. Jadi bakteri itu bisa masuk dan merusak jaringan tubuhnya si Greg gitu. Makanya buat yang imun tubuhnya lemah harus hati-hati. Tapi untungnya setelah melakukan operasi sebanyak 20 kali dan terapi selama 10 minggu, Greg dinyatakan sembuh Son akhirnya. Dan dokter bilang ini adalah sebuah keajaiban. Tapi si Greg ini emang orangnya positif banget. Bahkan dia sama sekali gak nyalain anjingnya Son atas kejadian ini. Malahan dia tuh nganggep Ellie, si anjing peliharaannya, sebagai anak dia sendiri gitu Son. Dan ngebiarin si Ellie buat ngejilat dia lagi Son sehari setelah selesai operasi. Coba lu bayangin. Wadaw. Gak kapok-kapok orang ini Son. Jadi kisah ini jadi pengingat buat kita semua supaya kita bisa lebih berhati-hati ya dengan jilatan dari peliharaan yang takutnya nih bisa berdampak fatal ke kesehatan kita. Gitu. Itu. Wah, ngeri. Jadi dia ada luka kecil doang dijilat, bakterinya masuk lewat situ. Akhirnya dia harus kehilangan tangan, kaki, sama hidungnya Son. Soalnya kalau lu kejilat di luka kan dia masuk langsung ke pembuluh darah gitu ya soalnya. Iya, karena kan masih kebuka kan lukanya kan. Iya, pokoknya masuk lah lewat situlah bakterinya gitu. Langsung ke darah. Ngeri sih, ngeri ya. Iya, akhirnya kehilangan tangan, kaki, sama hidung loh, coba lu bayangin tuh. Waduh. Ya kan, hidungnya sekarang pakai hidung prostetik kalau nggak salah tuh. Iya. Jadi sebenarnya ini adalah kasus yang sangat langka gitu, tapi tetap kita harus berhati-hati karena kita nggak tahu gitu. Apakah kita tuh sebenarnya imunnya lemah atau enggak? Mungkin kebanyakan orang kan nggak pernah ngetes medical check up. Nggak pernah medical check up kan kebanyakan orang gitu kan. Jadi pasti nggak tahu mereka gitu. Takutnya ternyata imun kita lemah. Kebetulan lagi ada luka, belum jadi koreng misalnya, jadi jilat. Iya, emang langka sekali. Jadi susah juga ya kayak gitu ya. Terlalu langka sih. Anggapannya kan kayak tadi di bawah 1% berarti ya. Di bawah 1% pasti. Dan masih wajar kan tadi ya. Berarti ya. Emang kalau keracunan di bawah 1% sih masih wajar sih emang. Mungkin masih bisa ditoleransi ya mungkin. Benar. Ya kan, jadi orang misalnya mau dijilat ya udahlah gitu, masih aman, coba di bawah 1% kan soalnya. Benar, karena dari awal bisa dapetnya juga karena jilatan juga. Iya. Iya kan, iya. Awal dapetnya itu. Benar. Begitu. Tapi tetap harus ditimbang-timbang lagi gitu maksudnya ya Son ya. Karena kasihan juga orang-orang yang keracunan gitu maksudnya kan. Jadi kita harus lebih berhati-hati tuh. Tapi kan maksudnya keracunan gara-gara autoimunnya lemah katanya kan. Kalau yang ini iya kan. Iya. Kan yang masanya ono kan. Iya kan. Bener dong ya kan. Iya. Kalau banyak keracunan ya mungkin dibentikan dulu gitu Son. Oh iya. Dicari dulu dalangnya di mana Son. Nah kalau ini kan udah tahu kan. Oh bakterinya ini. Bakterinya ini dalangnya si bakteri ini. Ini belum tahu penyebabnya apa. Belum tahu penyebab keracunannya ini Son. Mau dijilat lagi gitu ya. Dilanjutin lagi Son. Luar biasa itu. Luar biasa ya. Benar. Stop dulu, dites dulu, dicari dulu sampai ketemu. Di kan mana? gitu. Di mana yang jadi perkara siapa ini? Itu. Apakah karena hiunya hiu kemarin sore apa? Jangan gitu. Iya kan? Iya, cari tahu dulu dong problemnya di mana ini. Iya, harus segera dong. Kalau kasihan dong. Kasihan. Begitu. Oke. Iya. Ini tuh masalah juga menyepelekan mungkin ya. Mungkin harusnya kayak misalnya udah sakit-sakit 1-2 hari ceklah ke dokter lah gitu kan. Jangan terlalu lama lah kayak gitu ya. Nggak boleh menyepelekan ya. Nggak boleh menyepelekan. Menyenemarkan lah harusnya, jangan menyepelekan. Udah kelamaan lah itu mah ya kan. Neymar lah sengaja gitu kan. Itu dia
emang. Nah ini ngomong-ngomong soal hewan nih, gue ada cerita juga nih tentang hewan. Oke, coba ceritain. Oke, lo tau gak sih hewan apa yang bakal punah bentar lagi? Bahkan ada yang tinggal satu sih. Nah, hewan apakah itu, John? Nah jadi gue bakal bahas beberapa hewan paling langka di dunia yang diantara cuma pernah kelihatan sekali seumur hidup. Bukan Nessie kan? Loch Ness itu kan? Bukan dong. Itu kan mitos. Lah. Bahkan cuma pernah ke-record kamera 1 detik dan gak pernah kelihatan lagi. Tapi ini hewan beneran ya, bukan mitos ya? Beneran. Yang pertama ada hiu misterius dari laut dalam. Yang bikin keracunan kemarin itu hiu bukan, John? Bukan. Itu Konoha itu. Yang namanya The Big Eye Sand Tiger Shark. Hiu ini berwarna coklat gelap, matanya oranye besar kayak lampu neon, dan giginya berkilau kayak pakai behel. Hiu ini hidup di laut bawah dengan kedalaman sekitar 3.000 kaki lebih. Di kedalaman segitu cahaya matahari udah susah banget buat masuk. Walaupun ukurannya itu mencapai 4 meter, tapi susah banget ditemuin. Padahal gede tapi gak kelihatan ya. Gede. Bener. Pertama kelihatan itu sekitar tahun 1941. Sejak saat itu, cuman ada kurang dari 10 pertemuan sih dengan makhluk ini. Terakhir ditemuin itu tahun 2019 di lepas pantai Taiwan. Itu pun gak sengaja nyangkut di jaring nelayan. Selanjutnya ada hewan yang dijulukin unicorn Asia. Bojack bukan? Bukan. Oh, bukan. Kopi kenangan ini, Bu. Oh, dekakon kalau itu, mohon maaf, bukan unicorn. Oh iya. Lala. Karena kalau lihat dari samping, 2 tanduk yang dimilikannya itu jadi nyatu gitu, Zed, kayak unicorn. Namanya ini Saola, hewan besar yang mirip rusa, tapi ternyata masih saudaraan sama sapi. Ada susunya berarti itu ya? Mungkin. Pertama kali ditemuin tahun 1992 dan langsung bikin heboh dunia sains. Berarti kelap-kelip tuh. Kok gitu? Tadi dunia sains tadi katanya heboh. Sains. Karena hewan sebesar itu bisa ngumpet selama berabad-abad, Zed, tanpa ketahuan manusia. Berarti kurang luas ya illegal logging ya, sampai masih bisa ngumpet. Gak habis pikir, Zed. Soalnya Saola pertama yang ketangkep itu cuma bertahan 18 hari karena luka jebakan pemburu. Oh, lagi-lagi karena manusia ya. Lagi-lagi manusia. Dan lo tahu yang lebih parah, begitu mati hewan ini malah dimasak terus dimakan. Gak ada pilihan lain kali daripada mubazir mungkin mikirnya kali ya. Emang harusnya kalau hewan mirip-mirip sapi mati misalnya, harusnya diapain emang? Kalau ini kan langka sih. Ini langka soalnya kan. Loh kan udah mati. Bisa diteliti lab dulu misalkan. Diapain? Diteliti sama lab. Oh iya benar. Habis itu baru ente pajang di sini gitu ya. Kulitnya. Ayo lo. Enggak dong, enggak. Karena sekarang itu populasinya cuma sekitar tinggal 10 ekor ya mungkin. Wah, dikit banget ya 10 ekor ya. Satu dunia tuh ya. Satu dunia. Yang ketemu lah, at least yang udah ditemuin lah. Selanjutnya nih, yang satu ini mungkin lo tahu nih. Karena ada di film Rio. Ternyata burung biru dari Brazil itu beneran ada. Ini yang kayak burung kakak tua itu ya? Bukan ya? Bener. Yang namanya adalah Spix Macau. Sempat punah di alam liar di awal tahun 2000-an karena tempat tinggalnya itu pada digerus dan mereka ditangkap-tangkepin gitu. Tapi kabar baiknya, tahun 2022 ada 8 burung ini yang dilepasin lagi ke alam liar. Dan di tahun yang sama dikabarkan ada sepasang Spix Macau yang berhasil menetaskan anak pertama di alam liar setelah 37 tahun. Jadi ya gak semua kisah hewan langka ini tragis lah berakhirnya. Ada juga yang mulai-mulai kembali lagi gitu maksudnya ya. Iya. Kalau tadi kan lumayan bagus tuh. Kalau ini yang parah nih. Maksudnya tadi masih ada regenerasinya gitu ya maksudnya. Iya. Turunan selanjutnya lah gitu. Namanya Vaquita. Lumba-lumba kecil dari Laut Cortez, Meksiko. Faktanya sih, dia itu adalah mamalia laut paling langka di dunia. Tahun 1997 masih ada sekitar 567 ekor. Tapi sekarang cuma sekitar 13 ekor sih. Kok bisa begitu? Nah, masalah utamanya itu adalah perdagangan ilegal ikan totoaba yang gelembung renangnya itu dianggap sebagai obat mujarab dan mahal di Tiongkok. Berarti karena Tiongkok ini ya Son ya? Mafia dong. Iya, mafia, maksudnya oknum. Iya yang di Tiongkok. Iya. Akhirnya muncul mafia ikan yang pasang jaring besar. Dan Vaquita ini yang ukurannya mirip-mirip sama ikan totoaba ikut terjaring juga sih. Wah, gak sengaja gitu ya? Gak sengaja sebenarnya. Malah jadi punah. Wah. Pernah ada usaha penangkaran ikan ini, tapi bisa dibilang gagal karena stres berat dan satu persatu. Tapi kabar terakhir, tahun kemarin itu lahir 2 bayi baru. Jadi mungkin masih ada harapan kecil lah buat mereka. Terakhir Siat, ini adalah hewan paling langka di dunia. Wah, hewan apa itu? Ini yang sisa satu tadi bukan? Iya, jumlahnya cuma 1 doang. Apa coba? Namanya Fernandina Island Giant Tortoise. Kura-kura besar dari pulau vulkanik Galapagos. Hewan ini dikira punah total. Ternyata tahun 2019, seorang peneliti nemuin 1 ekor betina tua yang hidup di tengah hutan vulkanik. Jadi benar-benar last of her kind. Satu-satunya di dunia. Terakhir gitu ya. Sekarang dia udah berada di pusat konservasi Santa Cruz. Dan para ilmuwan masih berharap suatu saat nanti ada jantan lain yang ditemukan supaya spesiesnya bisa diselamatkan. Oh iya. Gitu. Gak bisa beranak ya karena gak ada jantannya kan maksudnya kan? Ada. Iya. Mungkin hybrid bisa kali ya, mungkin ya. Dikawinin sama spesies lain maksudnya. Tapi takutnya kan kalau gambling gitu kan bisa jadi korban dia kan.
dia mati ya kan kalau nggak cocok misalkan iya, dengan spesies lain. Bener. Selesai. Susah lama-lama bisa repot juga gitu ya San ya, kalau nggak cocok masih dipaksain gitu ya. Berat. Itu berat banget. Tiba-tiba ternyata tidak tanggung jawab misalnya. Kan Pasti udah emang nggak bisa kurang-kurang diselamatin jantannya. itu. Iya repot kok begitu. Kurang-kurang betina akhirnya memikul masalah yang cukup berat gitu kan. Dan mayoritas pasti yang dirugikan wanitanya aja. Itu ya berat karena sekali. harus mengandung lama itu ya. Iya kan? Terus sekali gak cocok selesai dia. Aduh. Iya udah. Pusing. Susah begitu. Makanya lu mulai ada ini rasa empati juga ya maksudnya ya wanita-wanita yang suaminya nggak bener gitu ya sama ini masih ngomongin kura-kura loh ini. Enggak, gue jadi goyang loh. 9 bulan ini kan kura-kura. Terlalu pivotnya terlalu jauh ya. Terlalu jauh pivotnya. Ini masih ngomongin kura-kura ini. Oh iya. Nanti ngasalnya 9 bulan. Oh iya benar. Masih ngomongin kura-kura nih berarti. Masih ngomongin kura-kura. Kita cukup prihatin ya. Iya. Benar. Tapi emang prihatinnya Son lebih tinggi kalau sekarang dengan yang begitu ya. Gitu. Tapi memang sih hewan itu banyak sekali yang punah karena kelakuannya manusia gitu. Walaupun sekarang itu udah ada perusahaan biotech bagus yang dia tuh fungsinya mengembalikan hewan-hewan yang udah pernah punah gitu. Lu masih pernah dengar kan? Tahu yang mammoth ya. Ya mammoth, burung dodo kan. Iya kan? Mereka lagi berusaha banget nih. Waktu itu breakthrough-nya yang serigala ya masalah ya kan? Iya benar. Nggak tahu nih nanti di masa depan bisa nggak mereka membangkitkan lagi gitu. Atau jangan-jangan lebih murah robot aja didandanin mirip kayak gitu. Aduh. Ya kan dalamnya robot tapi sekit ya kan. Iya. Nah saya nggak tahu nih lebih cepat lebih murah mana duluan nih. Lebih murah mana? Iya kan. Benar. Lu percaya nggak tapi kalau di masa depan bisa aja kebun binatang tuh isinya robot, lu percaya nggak? Kalau kebun binatang mungkin ada. Jadi bukan hewan beneran. Iya. Cuma kalau untuk ngejaga ekosistem di alam gitu harus tetap yang asli dong. Oh iya. Iya kan? Atau bisa disetting kalau masih ada tapi kan. Iya sih. Ekosistemnya yang mau dilindungi kan masih ada nggak di kedepannya? Iya sih. Tapi gue yakin sekarang ya anak-anak muda banyak yang concern juga dengan lingkungan gitu kan. Mungkin bisa membantu juga ya soalnya untuk melindungi lingkungan nanti di masa depannya gitu. Iya. Benar. Walaupun sekarang ya anak-anak muda demennya main motuba gitu kan yang itu apa adalah gas emisi buangnya cukup tinggi. Itu loh mobil tua banget. Singkatan gitu ya nggak tahu lu gimana sih, aduh ketahuan dah begini dah. Lagi ngetren itu ya. Iya, banyak kan main sama milenial begini apa nggak tahu nih motuba nih ya kan. Iya. Mobil tua banget Son. Iya. Bisa gitu ya sekarang ya. Sekarang lagi ngetren tuh. Maksudnya mobil klasik nih berarti ya? Mobil tua pokoknya. Tua tapi nggak klasik, nggak nyampe klasik. Klasik nih maksudnya apa nih? Yang mahal-mahal gitu. 1960 misalkan. Ya gitu. bisa. Bisa itu pokoknya termasuk mobil tua banget. Tapi biasanya ya tahun 1990. Oh iya. 2000 yang karena di gitu bawah lah. itu udah terlalu mahal ya. Ada udah yang kolektor jatuhnya ya. Kalau lu bilangnya klasik biasanya kan yang mahal tuh. Iya benar-benar. Iya kan? Berarti emang motuba ini jatuhnya. Iya motuba lah, mobil tua banget. Iya. Kayak si RV keluaran pertama kayak gitu loh Son. Iya. Bukan kayak Ferrari tahun 1960, bukan kayak gitu. Iya. Kayak mobil tua Bangka tadi. Motuba itu. Ternyata banget ya. Iya. Itu mobil bokap lu sana. Goblok banget. Kan lagi ngetren itu. Iya kan. Berarti kan ya banyak gas buangnya juga ya kan. Kan kalau mau global warming friendly misalnya cinta lingkungan, mobil listrik dong ada. Oh iya bener juga. Itu bahaya juga ya ternyata ya. Iya, walaupun mobil listrik kayaknya harus dipakai 5 tahun ke atas ya baru itu baru emisinya tuh bisa lebih rendah daripada mobil bensin. Lupa 5 tahun atau 3 tahun gitu. Ada hitungannya. Bukannya udah 0 emisinya kalau listrik? Iya kan baterainya, limbahnya. Oh. Iya dong. Iya. Coba pakai air ya kan. Ini kan pakai baterai bos. Limbahnya bagaimana? Iya. Dihitung-hitung kan karbonnya kan. Karbonnya. Iya, kayaknya 2 tahun atau 3 tahun deh. Baru tuh bisa lebih bagus dari mobil bensin. Iya. Lumayan sih, sangat membantu sih 2-3 tahun sih. Karena mobil-mobil sekarang kan buset udah berapa puluh tahun. Kayak tadi Motuba udah berapa tahun tuh. Masih jalan aja tuh. Ya Motuba pasti knalpotnya udah gak jelas asapnya. Itu kan Motuba tapi. Iya, bukan Mochi kan. Apa tuh Mochi? Mobil Cina bukan. Gak masuk lagi di brand ini. Beratnya. Molici bukan Molici San. Apa Molici? Mobil listrik Cina.
Udah lah. Ya kan belum teruji maksud gua gitu loh. Ya bagus, ya kan fiturnya bagus. Tapi kan belum teruji, baru masih muda lah umurnya. Ya kita lihat lah perkembangan nanti gimana ya. Ya pasti suatu saat nanti pasti bagus ya Son ya. Masih bagus itu. Jadi masih laku lah itu Son yang apa cumi-cumi darat. Oh iya kan? iya tahu. Anak muda itu yang main begitu juga Ya, Son. anak muda malah ya. Iya. Nyemprot apa ya kan, asap kemana. Berat. Ya kan? Tapi itu oknum kali ya, atau sebagian kecil lah begitu. Karena itu kan itu sebenarnya merusak ozon dan ini juga lapisan-lapisan atmosfer juga lama-lama gitu. Pasti. Ya kan, kalau misalnya terus pakai seperti itu gitu ya. Dan lo tau nggak orang main cumi-cumi darat itu ada yang nembakin aja jadi knalpotnya itu dimiringin tau gak? Jadi buat nembak orang sampingnya. Ada loh juga gitu, gila makanya gue bilang. Pecah sih itu. Buat nembak orang sampingnya jadi diginiin, dimiringin gini. Iya, ntar nembak blus orang sampingnya kena. Aduh, ngasal gila banget ya. Ada loh kayak gitu Jo. Gila sih. Ada yang nganggep itu keren tuh ada gitu maksud gue. Padahal itu sebenarnya sangat tidak environmentally friendly gitu ya. Buat orang juga tidak ramah lingkungan. Iya, ramah lingkungan, ramah masyarakat juga enggak gitu kan. Berat itu. Itu bisa merusak bahkan sampai ke luar angkasa itu mungkin. Iya kan? Iya. Saya agak swerve dikit tadi ya. Karena saya ada sebuah cerita tentang luar angkasa nih. Apa tuh, di mana ada sebuah objek asing dari luar tata surya kita yang akan menuju ke matahari. Oke. Dan diduga ini adalah pesawat alien. Waduh. Nah, coba ceritain. Let's go. Lo tahu gak sih ada objek asing yang diduga-duga oleh para ilmuwan adalah pesawat alien, Son? UFO nih berarti ya? UFO, benar. Atau kalau sekarang namanya UAP. Oke. Ya kan? Jadi di awal bulan Juli tahun 2025 kemarin, sebuah objek yang dinamai Tri-Eye Atlas ditemukan di sekitaran Jupiter dan bergerak ke arah matahari. Kecepatan dari Tri-Eye Atlas ini itu diperkirakan mencapai 210.000 km per jam, Son. Atau kurang lebih 58 km per detik, Son. Buset, cepet banget. Cepet banget, lebih cepat dari whoosh ini, Son. 2 detik sudah sampai Bandung. Iya. Nah, katanya objek ini itu juga berasal dari luar tata surya. Menurut sejumlah astronom, benda ini tuh bisa dibilang adalah sebuah komet. Kenapa? Karena Tri-Eye Atlas ini mempunyai koma atau ekor di belakangnya. Tapi ada satu orang profesor dari Harvard yang bilang bahwa komet yang bernama Tri-Eye Atlas ini itu adalah buatan alien, Son. Jadi dugaan dia itu muncul berdasarkan karakteristik dari komet ini, Son. Apa aja tuh? Yang pertama nih, Son, diameter dari Tri-Eye Atlas ini itu cukup besar, yaitu sekitar 20 km, Son, diameternya. 20 km? 20 km. Jadi zaman dulu kan ada objek yang datang dari luar tata surya juga tuh. Yang pertama itu di tahun 2017 dan diberi nama One Eye Oumuamua. Oke. Iya. Itu ukurannya hanya sekitar 100 meter doang, Son, dengan bentuk pipih mirip cerutu. Dan yang kedua ada juga nih, Son, nih, namanya Two Eye Borisov yang ukurannya itu nggak lebih dari 1 km. Jadi kalau dibandingin sama diameternya Tri-Eye Atlas jauh banget kan, Son? Kan 20 km tadi. Iya. Berdasarkan perhitungan yang gue temukan di artikel-artikel, katanya sih umur komet Tri-Eye Atlas ini sekitar 7,5 miliar tahun, Son. Which is itu lebih tua sekitar 3 miliar tahun daripada matahari yang usianya 4,6 miliar tahun. Alasan yang kedua, karena Tri-Eye Atlas ini makin hari makin aneh, Son. Apa nih? Yang pertama, ekornya tuh makin panjang. Terus warnanya tuh berubah gitu, jadi lebih terang, bahkan jadi kehijau-hijauan gitu. Kok bisa jadi hijau ya? Karena dia dapat bantuan angkatan apa gimana ya? Bukan dong. Jadi fakta ini itu didapat dari beberapa observatorium yang mengamati Tri-Eye Atlas. Kayak teleskop luar angkasanya James Webb tuh, yang mereka tuh sempat neliti lebih lanjut di tanggal 6 Agustus tahun 2025 kemarin. Jadi mereka tuh nyari tahu komposisi kimia apa aja sih sebenarnya yang ada di dalam komet ini. Dan hasilnya ternyata ada kandungan gas karbon monoksida dan karbon dioksida yang menguap dan bikin ekor komet Tri-Eye Atlas tuh jadi lebih panjang saat terkena panas matahari. Terus ada juga update lain dari satelit tes bahwa komet ini tuh tiba-tiba jadi lebih terang dari yang diperkirakan. Nah, teori bahwa Tri-Eye Atlas adalah teknologi alien ini itu ditulis dalam artikel yang berjudul Is the Interstellar Object Tri-Eye Atlas Alien Technology, yang which is adalah karyanya Abraham Loeb atau Avi Loeb yang adalah seorang profesor astrofisika yang ngajar di Harvard University. Jadi dia ngasih disclaimer di awal dan bilang bahwa ya kemungkinan besar Tri-Eye Atlas ini emang komet beneran. Tapi kata dia kalau lihat perspektif lain, objek ini juga bisa diduga sebagai artefak teknologi dari kehidupan alien dan berpotensi menyerang bumi, Son. Wah, ngeri juga ya. Jadi bukti yang Profesor Loeb coba jelasin ini itu berkaitan dengan keanehan jalur lintasan Tri-Eye Atlas. Jadi katanya nih, lintasan objek tersebut tuh ngasih keuntungan buat makhluk asing yang mau
mau memata-matai bumi. Jadi seolah-olah nih, kalau misalkan emang ini tuh pesawat alien gitu ya, kesannya alien ini tuh nyoba ngelabuin kita melalui sifat komet yang mendekati matahari lalu pergi. Tapi dengan tujuan buat nyebarin gadget mereka agar bisa memantau bumi tanpa ketahuan. Masalahnya di sini nih Son nih, Triae Atlas ini diperkirakan akan mencapai perihelion. Apa tuh? Atau titik terdekat dengan matahari. Hal ini diperkirakan akan terjadi di akhir bulan Oktober tahun 2025, Son. Waduh. Bentar lagi makanya. Bentar lagi ya. Tapi sayangnya kita gak bakal bisa lihat jelas komet ini melintas. Karena berdasarkan perhitungan, posisinya nanti bakal ada di seberang matahari. Jadi otomatis kehalang dan kita gak bisa lihat gitu. Dan biasanya komet itu pecah, Son. Kalau misalnya dia udah berada di jarak yang cukup dekat dengan matahari. Gak kuat soalnya terlalu panas ya kayaknya. Terlalu panas. Nah kata Prof Loeb, kondisi ini yang malah bisa jadi trik gitu. Buat para alien ngirim gadget-gadgetnya itu. Misalnya ngerem atau motong lintasan. Bahkan bisa belok langsung ke arah bumi, Son. Ditambah lagi, objek ini tuh dicap sebagai benda tercepat yang pernah terdeteksi di tata surya, Son. Jadi kalau misalkan teori ini bener, mungkin kita harus berhati-hati, Son. Berarti kan tandanya kan alien udah mau datang sini gitu. Budget alusista harus dinaikin ya. Harus dinaikin harus dong. Turun segera ini. Bener. Atau lo nggak tahu mendingan ke alusista apa namanya bangun pabrik drone gitu. Nggak tahu kira-kira lebih bagus mana kira-kira. Mending impor aja. Tapi karena ini dunia sains, ya tentunya banyak ilmuwan lain yang nggak setuju dong kalau misalnya dibilang, oh ini pesawat alien. Soalnya data terbaru justru nunjukin ukuran dan perilaku komet ini masih masuk akal sebenarnya. Contohnya kayak artikel yang ditulis sama AKM Ahsanul Haq, yang adalah seorang geoscientist yang ngajar di Petronas University Malaysia. Gak ada sama sekali tanda kalau komet ini tuh buatan alien kok, baik dari perilakunya ataupun dari data yang udah dikumpulin. Sama sekali nggak nunjukin bahwa itu adalah mesin. Jadi dia bilang, mending kalem dulu deh, kumpulin data yang tepat dulu, baru cocok logi. Oke. Ya kita lihat aja nanti ya, apakah teori ini benar atau enggak. Nah, tulis di komen menurut kalian. Tulis di komen. Iya, tapi kalau dibilang sampai nyerang ke bumi sih itu udah cocok logi sih itu. Cocok logi gitu ya. Gila. Tapi yang ngomong Profesor Harvard gitu ya kan. Ya kan McLaren lo apa buat gitu pertanyaan gue. Loh emang gak bisa blunder kan? Lulusan Harvard. Udah berapa banyak lulusan Harvard yang blunder sih? Loh contohnya. Ini siapa Son? Banyak pasti yang ketangkap-tangkap di luar ya kan, dari Amerika ya kan, entah bisnis atau apa ya kan, ada dan aja. Kita lagi gak bahas soal Chromebook gitu tadi. Iya. Gitu ya maksudnya ya. Enggak bahas itu. Gitu. Jadi orang banyak yang ngira apakah komet ini tuh adalah pesawat alien gitu sebenarnya gitu. Ada sebuah teorinya ya dari dosen Harvard. Ini dosen loh, Son. Iya. Bukan kuliah di sono, beda. Oh iya. Ini dosen astrofisika ya? Harvard University. Dia bilang ada teori bahwa mungkin ada kemungkinan. Bukannya dia bilang paten, saya percayanya ini enggak. Dia bilang ada kemungkinan ini adalah pesawat alien, bukan komet biasa gitu loh maksud gue. Iya, namanya kemungkinan ya udahlah bisa diterima sih harusnya. Iya benar, ya kan? benar. Ya teori aja. Teori. Tapi kan ya balik lagi kan, dunia ini kan kadang-kadang ada orang yang nggak bisa. Jawabannya harus satu katanya. Oh iya. Banyak orang begitu, Son. Iya kan? Nanti ya mungkin kalau datanya kekumpul lagi tadi yang ngomongnya ya. Benar. Baru bisa lebih enak ya. Benar. Ya maksudnya kita tidak menutup possibility gitu ya, Son. Bahwa ya bisa aja ada sesuatu yang kita nggak terpikirkan gitu. Bisa aja kan? Bisa. Bisa dong ya kan? Tapi ini tadi dari luar tata surya kita kan ya? Dari luar tata surya kita, diperkirakannya begitu. Ya tapi at least bukan di galaksi kita lah ya ini ya. Ya kan? Tapi kan tadi bukan di galaksi kita, orang menuju ke kita kok. Tadi gue udah dengar saya di luar tata surya kita itu kan ada kan kata-kata itu tadi. Dia datangnya dari luar tata surya. Oh iya. Datang dari luar tata surya menuju ke arah bumi, bro. Sebenarnya ke arah matahari dulu. Iya. Iya kan? Tapi bisa tadi belok ke arah Tapi bumi ada sebuah teori yang mengatakan bahwa ketika komet ini jalan ke arah matahari, bisa aja di situ dia belok ke bumi, paham nggak? Iya. Atau pas datang misalnya pecah ya kan, pecahannya ke bumi kan bisa juga kan. Itu. Jadi dia kesannya kayak alien tuh mau datang ke bumi, tapi supaya manusia nggak sadar, bikin aja kayak komet bentuknya. Iya. Terus nah nanti pas dekat matahari dipecahin. Nah, ya kan? Ada yang ngarah ke bumi. Nah, atau bisa jadi kan dia nggak akan datang ke bumi, bro. Dia akan dekat dari bumi doang, dekat dengan bumi. Ya kan tadi kita bilang kan, oh ya mungkin dia arahin ke matahari gitu kan, datang ke matahari, diarahin ke bumi. Ya udah datang ke bumi, pecahannya itu kan untuk mengelabui manusia nih, biar kiranya oh ya itu komet doang kok, bukan pesawat atau apa. Nah dia tuh nanti nggak akan blam ke bumi tuh nggak akan. Oke. Dia tuh akan ada di sekitar bumi kalau misalnya dia mendekat ke bumi, paham nggak? Diperkirakannya gitu. Iya. Atau bisa jadi kan emang tujuannya matahari kan. Pas sudah deket Super Indo taunya gitu maksudnya. Bukan.
Bukan. Datang ya kan ke matahari, emang tujuannya matahari nih, ya kan? Pas udah deket pecah kongsi mereka satelitnya. Itu satunya healing ke bumi ternyata. Pengen ke Bali juga dia aliennya. Gitu. Mending ke hari-hari aja lebih murah. Beda ya. Itu swalayan ya. Swalayan beda lagi. Benar. Iya begitulah. Gitu. Jadi mereka akan berada di dekat bumi untuk mengintai manusia. Kalau sesuai teori ini benar tapi ya sekali lagi ya. Iya. Gitu. Mungkin masih dari dosen-dosen lain yang Oxford atau apa gitu kan, joinan juga. Nah, itu mungkin lebih kuat lagi jadi nanti. Benar. Taunya sependapat misalnya gitu ya. Tapi kan ini masih terus berjalan kan. Iya. Ya pokoknya nanti kita lihat aja perkembangannya gimana. Kita lihat nanti siapa yang tertawa di akhir gitu kan. Iya. Gitu ya. Mudah-mudahan bukan alien, mudah-mudahan kita maksudnya yang tertawa dong. Iya, dan pasti yang dosennya tadi gak bakal ketawa kalau benar terjadi, malah benar. Yang penting itu adalah bukan ketawa pertama kan, tapi ketawa terakhir kan. Benar dong. Benar. Iya, ketawa pertama mah silahkan aja, Anda ketawa pertama ya kan. Yang penting saya yang terakhir nanti yang ketawa. Gitu. Nah, ini ngomong-ngomong soal ketawa sih, gue ada suatu musibah juga kali ini. Musibah juga. Soal kebanyakan ketawa. Waduh. Coba ceritain. Oke. Lu udah pernah dengar belum cerita tentang wabah ketawa dari Afrika? Wah, belum tuh. Coba ceritain. Oke. Ceritanya dimulai pada tanggal 30 Januari 1962 di sebuah sekolah khusus perempuan di desa kecil bernama Kasasa, Tanzania. Hari itu anak-anak pada ngobrol bercanda kayak ketawa biasa-biasa aja gitu kan. Sampai ada satu anak yang nyeletuk sesuatu yang gak tau ngomong apa tapi lucu banget deh, sampai pada pecah ketawa gitu. Pasti ngomong thanks you dia. Thanks you. Lu tadi. Kalau itu langsung disination itu langsung nama thanks you. Terus 2 temannya ikut ngakak, 3, 5, 10. Lama-lama satu kelas ikut ketawa bareng. Tapi gak berhenti-berhenti ya. Awalnya semua ngira itu cuma momen lucu. Tapi masalahnya ketawanya itu lanjut terus dan nular. Beneran kayak virus gitu. Beberapa jam kemudian satu sekolah literally chaos ya. Anak-anak pada ketawa, guling-guling. Ada yang sesak napas, nangis, bahkan pingsan. Saking shell gak buka-buka tuh begitu kan. Enggak ya? Enggak. Kalau itu mah kita ya. Beda. Kalau itu gak ketawa sih, nangis doang kayaknya. Iya, itu kita yang nangis maksudnya. Dan parahnya ketawa ini nyebar ke desa-desa sekitar. Karena pas muridnya pulang kan orang tuanya pada ikut nular juga. Oh gitu? Iya. Pada ikut ketawa juga orang tuanya? Ketawa juga. Mungkin dia lihat berita itu kali Son. SPBU swasta harus ngambil dari kita. Tawa sih bang. Ketawa kan? Tawa sih bang. Awalnya dari 1 sekolah jadi 2, 3 sampai 14 sekolah tutup total Zed. Nah pertanyaannya kok bisa? Apakah karena keracunan makan siang? Atau kebun di belakang baru dibakar kemarin? Loh. Kan ada tuh berita. Bukan. Kebun daun singkong dibakar deh. Jawaban ilmiahnya jauh lebih bisa dimengerti. Jadi ini tuh disebut mashisteria atau histeria massal. Gampangnya ini tuh kayak stres dan kecemasan yang dirasain bareng-bareng dan ketahan. Bukan karena racun, tapi karena tekanan psikologis. Tahun itu Tanzania baru aja merdeka dari Inggris. Otomatis banyak banget kan perubahan besar ya kan. Di Indo aja waktu zaman baru merdeka itu banyak tragedi. Begitupun di sana, anak-anak sekolah juga ikutan stres berat lah. Karena begitu banyak perubahan gitu ya. Makanya keberlanjutan aja gitu maksudnya gitu kan ya. Itu dia benar. Tapi kan waktu itu kan jajah. Hah? Waktu itu kan lagi dijajah. Oh ya, iya. Lepas merdeka. Benar. Kalau sekarang emang harus perubahan gitu maksudnya ya Son ya. Harusnya ya mungkin ya harusnya ya. Stres itu akhirnya numpuk ya kan. Lama-lama meledak ya. Tapi bukan dalam bentuk marah ataupun tangis, melainkan ketawa yang gak berhenti. Nah fenomena ini tuh ternyata gak cuma terjadi di sana. Masih di tahun yang sama, di Amerika ada kejadian yang mirip. Namanya The June Bug Epidemic. Jadi puluhan pekerja pabrik di sana tiba-tiba pusing, muntah dan pingsan bareng-bareng. Awalnya ngiranya karena gigitan serangga, tapi pas dicek medis ternyata gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa sih. Ternyata hasilnya adalah histeria massal yang dikarenakan stres. Kalau di Indo sendiri, kasus kayak gini sering dijumpai sih. Bener, dibilangnya kesurupan massal gitu ya. Benar, terjadi biasanya menjelang ujian sekolah. Dan semua kasus itu punya satu pola yang sama, yaitu stres sosial dan tekanan emosional. Ada satu psikolog namanya Robert Bartholomew. Dia bilang fenomena kayak gini sering banget
bermunculan di sekolah-sekolah yang konservatif dan religius banget. Kok bisa? Katanya murid di sana susah banget buat nyalurin emosi dan cenderung terkekang. Akhirnya otak mereka udah gak kuat dan meledak dalam bentuk histeria massal itu. Intinya hal yang kelihatan aneh, mistis atau gak masuk akal bisa aja sebenarnya punya penjelasan yang lebih manusiawi, kayak stres, tekanan, atau kondisi sosial yang gak sehat. Jadi jangan ngait-ngaitin ke mistis mulu ya. Nah, gitu ya. Jadi luar biasa nih sampai satu desa itu ya. Satu desa ketawa semua ya. 14 sekolah tutup karena tertawa semua gitu maksudnya ya. Iya, saya penasaran sebenarnya punchline-nya apa gitu sebenarnya jadi. Iya kan? Itu enggak ketemu-temu ternyata. Satu desa ketawa loh. Iya. Iya kan? Iya, kalau berhari-hari apa gitu. Sadis. Ternyata karena histeria massal gitu histeria ya. Massal. Itu di Indonesia sering sekali terjadi ya histeria massal gitu ya. Sering. Buat gue di sekolah gue ya pernah kayaknya. Kalau pernah gue gitu? SMA dulu. Oh, ente begitu juga? Enggak. Oh, bisa, nggak ikutan, liatin dong di luar gitu. Masalnya berapa orang itu? Waktu itu bisa dibilang masal tuh lo berapa orang ya? Di atas 2 orang apa udah cukup masal apa belum akhirnya? Mungkin 10 kali lebih 5 kali. 5 gue bilang udah masal deh kayaknya. 5 gitu. Iya 5 kayak kan? Udah masal deh. Ini waktu itu gue di atas itu masalah jadinya bukan masal doang. Iya. 5 masih gampang lah di handle-nya kan. Tekan kukunya juga langsung. Aduh gitu. Iya, waktu itu gue di musola deh kayaknya. Oh, di musola. Gue ngeliatin makanya dari luar. Tadi kenapa katanya yang sekolah-sekolah yang cenderung religius yang sering begitu? Kata Bartolomeo. Karena agama mengekang gitu tadi. Enggak pengen. Lo tadi lu bilang tadi. Ya? Yang bilang Bartolomeo tadi. Oh, itu Robert Bartolomeo tadi yang ngomong kan gua. Oh iya benar. Salah atau benar kira-kira omongannya? Salah apa benar kira-kira omongan? Itu kan opini dia, pandangan dia kan. Karena bebas beropini kan. Benar. Gitu ya. Menurut ente salah berarti kalau gitu ya. Kayaknya sih salah kayaknya. Apa kan? Kalau religius harusnya semakin baik ya. Semakin baik dan masa jadi terkekang ya kan? Gitu, nggak bisa kemana-mana kan? Benar. Mungkin. Dan emosi kan ya salurkan dengan cara yang baik kan bisa. Iya, contohnya kan? Apa tuh? Stress ball misalnya. Tua sekali ya. Iya kan? Apa namanya kalau enggak ini fidget spinner? Fidget spinner. Iya kan? Itu kan tidak melanggar agama itu. Bermain-main fidget spinner. Bisa juga. Iya kan? Harusnya yang diremek-remek gitu deh pokoknya ya kan. Emosi main Tekken lah minimal gitu kan bisa. Enggak nanti jadi violence nanti. Jadi violence tapi enggak apa-apa lah. Iya kan? Banyak sebenarnya cara kan begitu kan. Sih banyak. Oh enggak ini apa yang kayak kotak tapi ada pencetan tombol ininya, tombol gamepadnya, cetak. Iya bisa. Ntar yang kayak buat lampu gitu kan. Nah bisa begitu. Bisa banyak cara lah Banyak cara lah ya kan. Yang penting jangan dipendem lah ya. Mungkin sesimpel cerita ke orang. Yes. Dan yang penting jangan lihat berita pertama lagi gitu maksudnya gitu ya Sonnya. Gitu aja. Yang penting jangan lihat berita SPBU BUMN aja Son. Iya. Benar. Insya Allah terhindar dari stres lah lo gitu kan. Gitu aja. Oke deh kalau gitu mending kita langsung aja baca komen. Let's go. Oke komen pertama ini dari @iren_Indonesia Son ya kan. Asik nyuluk sekarang. Nah itu dia ya kan? Kita berusaha terus untuk mengimprove tempat ini ya Mas Ian gitu Son. Ini masih statusnya masih unfinished gitu ya. Masih progress. Ini ya masih kan? Phase 2 lah kalau di MRT ini masih phase 2 kalau di MCU gitu maksudnya ya. Benar ya kan. Ini belum selesai teman-teman. Jadi tunggu saja dan sabar saja gitu ya. Mudah-mudahan setelah kita nambah kamera wide ini udah nggak ini lagi, udah nggak pusing lagi gitu ya. Benar. Pusing jadi lagi. Variasi angle-nya banyak nih. Benar ya kan. Tulis di komen gimana pendapat Anda, apakah Anda masih pusing atau sudah tidak gitu ya. Tulis di komen, oke? Tulis di komen. Gitu aja. Yang selanjutnya ada @yurazol. Wah. Ada yang unsensor kah katanya. Ini yang nanya hiu loh. Udah hiu loh member lama member loh. Ya. Nah, masih nanya ada apa enggak yang mau Yurazol, gitu ya. Mungkin dia ketakutan kok udah jam segini belum ada unsensornya gitu. Nah, tenang aja ya. Jadi buat yang member sudah pasti kalau misalnya video yang collab lah at least ya, itu pasti ada unsensornya. Pasti ada. Pasti akan rilis. Gitu ya, yang raw and uncut-nya gitu raw ya. Raw and uncut pasti ada. Itu pasti ada lah pasti gitu ya. Jadi sabar-sabar aja buat yang member pasti kita upload. Harusnya sih di hari H videonya keluar kita udah upload gitu ya. Harusnya. Jadi gak perlu nunggu lagi gitu maksudnya Son ya kan. Gak perlu. Privilege untuk para member. Terima kasih. Yes. Ya kan? Oke gitu aja ya teman-teman ya. Jadi
mudah-mudahan perubahan kita ini ke depannya bisa lebih baik lagi gitu ya. Mudah-mudahan udah gak pusing lagi sekarang karena kita udah menambahkan satu kamera baru. Tapi ya kalau masih pusing ya mau gimana lagi gitu ya. Soalnya kita gak bisa ngomong apa-apa gitu. Bener gak? Oke deh kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you so much. Karena itu adalah DS Respect for us. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa join member dan Discord. Link di deskripsi semua. Yes. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.